Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 37. Pokok bahasan edisi 37 itu sama dengan pokok bahasan edisi 36, yaitu 10 kata sifat dan antonimnya, bagian 2. Pada edisi 36, kita mempelajari 10 kata sifat dan antonimnya. Antonimnya 10, kata sifatnya 10. Jadi kita mempelajari 20 kata sifat. Kemudian pada edisi ini kita mempelajari 20 kata sifat lagi. Ya, jadi 10 kata sifat plus 10 antonim. Dengan demikian kosakata kata sifat kita itu menjadi semakin banyak. Jadi kita tahu 40 kata sifat. Itu sudah cukup banyak sebetulnya untuk bisa merangkai kalimat nanti dengan baik. Uraian mengenai kata sifat dan kata benda itu bisa dirujuk ke edisi 36, ya. Uraiannya sama saja. Di edisi 36 kita menghabiskan banyak waktu untuk berbicara tentang kata sifat dan kata benda. Kita tahu bahwa kata sifat dan kata benda itu mempunyai hubungan yang kuat. Apa hubungannya? Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kemudian hubungan antara kata sifat dan kata benda itu bisa dilihat di frasa kata benda 1. FKB 1 yang konstruknya kata benda plus kata sifat. Jadi dalam FKB ini, dalam frasa kata benda 1 ini, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda dalam 4 hal. Dalam hal ketertentuan, dalam hal jenis kelamin, dalam hal i'rab, dan dalam hal bilangan. Mari kita lihat tambahan 10 kata sifat. Yang pertama, terbuka. Terbuka itu maftuh. Maftuh, terbuka. Kita pernah punya menteri agama yang namanya Maftuh Basuni, ya. Maftuh itu terbuka. Yang seakan dengan maftuh itu miftah. Miftah itu kunci, alat untuk membuka. Kalau orang yang membuka itu fatih. Jadi akarnya sama, yaitu fa, ta, dan ha. Ingat, kata sifat maftuh itu terbuka. Kemudian tertutup lawannya mulaq. Mulaq, huruf kedua itu ghain, huruf terakhir itu qaf. Mulaqun. Kalau terbuka, maftuhun. Nah, bentuk muannasnya maftuhatun. Ini bentuk muannasnya mulaqatun. Bentuk ma'rifahnya tambahi alif lam, al-maftuhu, ini al-mulaqu. Hafalkan itu. Yang kedua, cepat. Cepat itu bahasa Arabnya sari'. Sari' laki-laki, kalau perempuan sari'atun. Kalau ma'rifah as-sari'u. Tambahi alif lam, as-sari'u, bukan al-sari'u, oleh karena sin itu huruf matahari. Kemudian lambat, lawannya itu bati'un. Bati'un. Bentuk perempuannya bati'atun. Bati'atun, huruf terakhir difatahkan menjadi bati'ah, tambahkan marbutah, bati'atun. Bentuk ma'rifahnya al-bati'u. Al-bati'u bukan ab-bati'u, oleh karena ba itu huruf bulan. Jadi lam itu diucapkan dengan jelas, al-bati'u. Kemudian rajin, mujtahidun. Malas, kaslanu. Sengaja saya tulis dengan tinta merah. Artinya apa?
Malas, kaslanu itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Jadi malas itu bukan kaslanun, tapi kaslanu. Nah, kalau rajin itu bertanwin, munsharif, mujtahidun. Dengan demikian bentuk perempuan dari mujtahidun itu mujtahidatun. Tapi bentuk perempuan dari kaslanu itu mengacu pada pola fa'la, ya kan? Fa'la. Jadi bentuk perempuan dari kaslanun itu kasla. Meskipun sebetulnya dalam literatur modern ada atau dikenal kaslanatun. Jadi dia dibentuk perempuan seperti kata kerja biasa, seperti kata sifat biasa. Mujtahidun, mujtahidatun, kaslanu, kaslanatun. Tapi dalam literatur klasik bentuk perempuan dari kaslanu itu apa? Kasla. Oke, berikutnya hadun, tajam. Hadun, tajam. Ini apa namanya itu? Dal itu bertasydid. Hadun, ya, hadun. Jadi kalau dalam Al-Quran ini ha ini dibaca paling panjang ini, 6 harakat. Hadun. Kalau dalam Al-Quran, tapi kalau bukan dalam Al-Quran, ini cukup dibaca hadun. Seperti dhalun. Dhalun. Tapi dalam bahasa Arab biasa cukup dibaca dhalun. Ya. Tumpul. Tajam. Lawannya tumpul. Tumpul itu kalilun. Kalilun. Nah, ini bentuk perempuannya haddatun. Ini kalilatun. Kemudian dermawan sakhiyun. Ini kha ya. Sakhiyun. Bentuk perempuannya sakhiyatun. Fathahkan huruf akhir. Sakhiya, tambahkan tambah botah. Tun. Sakhiyatun. Itu pelit. Itu dermawan. Kalau pelit itu bakhilun. Bakhilun. Bakhilun ini juga sudah banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Bakhil ya. Bakhilun bentuk perempuannya bakhilatun. Oke, berikutnya kuat. Kuat itu qawiyun. Qawiyun. Ini juga kita pinjam ini. Kuat. Kuat itu sebetulnya dari sini. Qawiyun. Qawiyun itu kuat. Kalau kekuatan, quwwatun. Quwwatun. Kemudian bentuk perempuannya qawiyatun. Lawannya lemah. Lemah itu dhaifun. Ya, bentuk perempuannya dhaifatun. Berikutnya pandai. Pandai itu mahirun. Ini juga sudah kita pinjam ini. Mahir. Mahirun. Bentuk perempuannya mahiratun. Lawannya bodoh, jahilun. Ini juga banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Jahil. Jahilun, bodoh. Bentuk muannats-nya jahilatun. Kemudian ingat, gemuk. Gemuk saminun. Saminun, ini pun kita pinjam ini. Saminun ini, minyak samin. Ingat, minyak samin. Minyak samin minyak yang membuat gemuk. Itu saminun, gemuk. Kalau perempuannya saminatun. Ya. Kalau ditambahi alif lam as-saminu. Kemudian kurus. Kurus itu nahifun. Hafalkan itu. Nahifun, kurus. Kalau perempuan, nahifatun. Ya, nahifatun. Gembira, farihun. Farihun, gembira. Farihun, gembira. Ya. Kemudian sedih, lawannya hazinun. Hazinun. Bentuk muannats-nya hazinatun. Bentuk muannats dari farihun, farihatun. Ya, farihatun. Kemudian benar. Benar itu sahihun. Ini juga kita pinjam ini. Sahih, ya. Disahihkan, disahkan, ya. Sahih. Kemudian lawannya salah itu khata'un. Khata'un. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah mendapatkan 40 kata sifat, 20 kata sifat beserta antonimnya pada edisi 36 dan 37.
Kemudian sehubungan dengan itu dimunculkan latihan. Jadi perintahnya perhatikan FKB1 di bawah ini. Jadi di bawah ini semuanya FKB1. FKB1 adalah prasakata benda dengan kombinasi kata benda, kata sifat. Jadi dia terdiri dari dua kata. Yang pertama kata benda, yang kedua kata sifat. Nah, kata sifat sudah saya tandai dengan tinta merah. Kemudian yang pertama itu kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat ini. Kemudian jika salah, jadi jika ada kesalahan dalam FKB1 ini, betulkan. Kita diminta membetulkannya. Jadi kesalahan itu terjadi oleh karena persyaratan FKB1 tidak dipenuhi. Apa itu persyaratan FKB1? KS dan KB harus selaras dalam 4 hal. Ya. Dalam hal ketertentuan. Jadi kalau KB tertentu dengan alif lam, KS juga tertentu dengan alif lam. Kalau KB itu tidak tertentu dengan tanwin, KS juga tidak tertentu dengan tanwin, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian terjemahkan. Ya, terjemahkan. Nomor 1, kata bendanya babun. Oh, ini sudah berapa kali muncul dalam edisi kita, dalam pelajaran kita. Babun itu pintu, ya, pintu. Pintu masuk di dalam buku itu bab 1, bab 2, bab 3, itu pintu 1, pintu 2, pintu 3. Kemudian kata bendanya itu bertanwin, babun. Maka kata sifatnya juga harus bertanwin, maftuhun. Maftuhun itu kata sifat nomor 1. Maftuh lawan dari mughlaq. Maftuh itu terbuka, ya, terbuka. Jadi babun maftuhun, sebuah pintu yang terbuka. Sebuah pintu yang terbuka. Kalau sebuah pintu yang tertutup, babun mughlaqun. Perhatikan babun itu muzakkar, ya. Babun itu muzakkar, laki-laki bukan perempuan. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah, pintu yang terbuka itu tambahkan saja alif lam. Al-babu al-maftuhu. Nomor 2, kata bendanya qitarun. Ini belum pernah muncul ini. Ya, qitarun. Kemudian kata sifat yang mengikutinya, kata sifat yang menjelaskannya, sari'un. Sari'un itu, nih, kata sifat nomor 2. Qitar itu kereta api. Ya, qitar itu kereta api. Kalau bus itu sayaratun, perempuan, ya. Kalau qitar itu laki-laki, kereta api. Ya, qitarun sari'un. Sari'un itu cepat, ya. Sari'un cepat. Coba lihat, sudah selaras ini. Qitarun itu laki-laki, sari'un juga laki-laki. Qitarun itu bertanwin, sari'un juga bertanwin. Qitarun marfu berharakat akhir dhammah, ini pun berharakat akhir dhammah. Ya, qitarun sari'un, sebuah kereta api cepat. Sari'un cepat, sebuah kereta api cepat. Nomor 3, imra'atun. Imra'atun. Coba lihat di atas huruf alif ini saya letakkan tanda mirip kepala shad. Artinya ini huruf ini hamzah wasal. Ini bukan huruf alif. Hamzah wasal. Imra'atun. Imra'atun itu perempuan, ya, perempuan. Woman kalau dalam bahasa Inggris. Imra'atun, coba lihat. Imra'atun. Nah, ini hamzah wasal. Kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal ini, hamzah wasal itu dibaca i. Ya, imra'atun. Sama dengan alif lam. Alif lam huruf pertamanya hamzah wasal. Kalau bacaan dimulai dari alif lam ini hamzah wasal ini dibaca a, al, ya. Al. Tapi kalau imra'atun ini, kalau bacaan dimulai dari imra'atun, jadi ini hamzah wasal ini dibaca kasrah. Kemudian apabila ini imra'atun ini didahului oleh huruf yang berharokat, misalnya wa, ya, dibaca wamra'atun. Ini imra'atun, ya. Wamra'atun. Jadi hamzah wasalnya ini enggak dibaca. Bukan
wa imra'atun, tapi wa imra'atun. Sebagaimana apabila ini alif lam ini didahului oleh wa, dia dibaca wal hadithu, bukan wa al hadithu. Nah, itu sifat dari hamzah wasal. Ya. Jadi wa imra'atun, imra'atun itu wanita. Imra'atun wanita. Ada hal penting yang perlu dicatat mengenai kata imra'atun ini. Yang pertama itu, huruf pertama itu hamzah wasal. Ya. Nah, kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal itu, hamzah wasal dibaca i, imra'atun, bukan amra'atun, bukan amra'atun. Ya. Kemudian bentuk ma'rifah. Jadi kalau al-imra'ah itu ditambahi alif lam, coba lihat, alif lam, al tambah imra'atun ya. Imra'atun. Nah, jadi kalau alif lam ditambahkan ke imra'atun, hasilnya bukan alimra'atu, bukan al-imra'atu, tapi al-mar'atu. Ini menjadi al-mar'atu. Ada sedikit perubahan ini. Al-mar'atu. Jadi al-mar'atu itu bentuk ma'rifah dari imra'atun. Kalau imra'atun itu seorang wanita, maka al-mar'atu wanita tersebut. Ya. Jadi wanita tersebut itu al-mar'atu. Nah, ini al-mar'atu dimunculkan di sini. Jadi imra'atun mujtahidatun artinya seorang wanita yang mujtahidah. Mujtahid, coba lihat, mujtahid itu rajin. Nih, rajin. Mujtahid. Nah, kemudian mujtahid ini itu harus ditambahkan tamar butah oleh karena dia menjelaskan imra'atun yang berakhir dengan tamar butah. Jadi ini harus ngikutin ini. Jadi imra'atun mujtahidatun, seorang wanita yang rajin. Nomor 4, sikinun, kata bendanya sikin. Masih ingat sikin? Sikin itu pisau. Kemudian haddatun, haddatun itu bentuk muannats dari haddun. Mana haddun ini? Haddun. Haddun itu tajam, ya. Kalau dimuannatskan, fathahkan harakat huruf akhir, haddah, tambahkan tamar butah, haddatun. Haddatun. Sikinun, haddatun. Ini rangkaian FKB 1 yang benar atau salah? Coba lihat, sikin itu tidak bertamar butah. Kemudian, kok kata sifatnya bertamar butah? Ya, masih ingat, sikin itu sama dengan suk. Suk itu pasar. Pasar itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi sikin juga begitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Nah, kemudian sikin itu lebih sering muncul sebagai muannats. Sebagaimana suk juga lebih sering muncul sebagai muannats. Ya. Jadi ini muannats. Oleh karena itu kata sifatnya itu muannats bertamar butah. Sikinun haddatun. Tapi bisa juga ini laki-laki. Kalau laki-laki, sikinun haddun. Sebuah pisau yang tajam. Ya, sebuah pisau yang tajam. Kemudian nomor 5, tajir. Kata benarnya tajir. Tajir itu pedagang. Ya, tajir, pedagang. Kata sifatnya bakhilun. Bakhilun, nih, mana bakhilun? Bakhilun itu pelit. Jadi tajirun bakhilun, seorang pedagang yang pelit. Orang Betawi memaknai tajir itu kaya. Oleh karena pedagang itu biasanya punya banyak duit. Ya. Nah, tapi sebetulnya tajir itu artinya pedagang. Nah, di sini dalam contoh ini, pedagang itu punya sifat, pedagang yang ini ya, bukan semua pedagang. Pedagang dalam contoh nomor 5 ini punya sifat bakhilun. Jadi tajirun bakhilun, seorang pedagang yang pelit. Ingat, tajir itu laki-laki ya, laki-laki. Kalau pedagang yang pelit itu tambahkan saja alif lam, at-tajiru al-bakhilu. Nah. Kemudian nomor 6, fallahun qawiyun. Ini juga saya kira belum pernah muncul ini, kata benda fallahun. Fallahun itu petani. Petani. Jadi lamnya itu bertasydid. Fallahun. Kalau lamnya tidak bertasydid, falahun itu kemenangan. Hayya 'alal falah.
Itu falah lamnya itu tidak bertanwin, tidak bertasydid. Tapi kalau lamnya bertasydid, dia mengandung makna petani. Dan itu kata benda profesi. Jadi petani itu ada yang petani laki-laki, fallahun, ada yang petani perempuan, fallahatun. Kemudian kata sifatnya qawiyun, kuat. Fallahun qawiyun, seorang petani yang kuat. Kalau petaninya perempuan, fallahatun, ini pun perempuan, qawiyatun. Ya, fallahatun qawiyatun. Kemudian talibun mahirun. Talibun itu siswa, bisa juga mahasiswa, ya, siswa. Jadi talibun artinya orang yang menuntut ilmu. Talibul ilmi. Ya, kalau talibul ilmi itu kata benda itu mudhaf ilaih. Kalau talibun mahirun, seorang penuntut ilmu yang pandai. Mahirun, pandai. Ya, mahirun itu pandai. Pandai lawannya jahilun, ya. Pandai lawannya jahilun. Kemudian berikutnya al-haditsu ad-dha'ifu. Al-haditsu ad-dha'ifu. Hadis yang dhaif itu. Ya, kata sifatnya dhaif. Dhaif itu lemah, ya. Ya, al-haditsu ad-dha'ifu. Hadis yang lemah itu. Kalau sebuah hadis lemah, hadisun dhaifun. Ya. Kalau hadis yang lemah itu al-haditsu ad-dhaifu. Kalau hadis yang sahih itu, ini sahih. Ya. Dalam hal ini sahih lawannya dhaif, ya. Al-haditsu as-sahihu. Kalau sebuah hadis sahih, haditsun sahihun, ya. Oke. Kemudian nomor 9 kata bendanya at-tabibatu. At-tabibatu. Nah, ini bertamar mutah. Tabibah itu kata benda profesi, dia bentuk muannats dari tabib. Kalau at-tabibu itu dokter laki-laki itu. Kalau dokter perempuan itu tambahkan tamar mutah, at-tabibatu. Ya, at-tabibatu, dokter perempuan itu kata sifatnya as-saminu. Apa samin? Samin itu gemuk, ya. Gemuk. Jadi at-tabibatu as-saminu, dokter perempuan yang gemuk itu. Coba lihat persyaratan FKB 1 sudah dipenuhi atau belum? At-tabibatu itu kan perempuan, dokter perempuan. Dia bertamar mutah. Oleh karena itu kata sifatnya ini juga harus bertamar mutah. Jadi ini salah ini. Salah. Ada kesalahan di situ. Kesalahannya apa? Kesalahannya kata sifatnya itu tidak patuh pada kata benda. Tidak mengikuti kata benda. Kata benda muncul perempuan, tapi kata sifatnya muncul laki-laki. Salah. Nah, seharusnya kata sifatnya juga perempuan. Jadi ini harus kita perempuankan. Gimana ini? Memperempuankannya ini? Ini difatahkan, kemudian tambahkan tamar mutah. Tambahkan tamar mutah. Jadi at-tabibatu as-saminatu, ya, as-saminatu. Jadi nun ini disambungkan dengan tamar mutah, ya. Kalau nun disambungkan dengan tamar mutah, perutnya itu hilang. Itu dalil. Jadi setiap huruf yang disambungkan ke kiri, maka apapun yang ada di huruf itu, di sebelah kiri huruf itu harus datar. Jadi ini harusnya begini. Kalau kita sambungkan ke tamar mutah begini, ya. Jadi perut nun itu jadi datar. Ya, perut nun itu jadi datar. At-tabibatu as-saminatu, dokter perempuan yang gemuk itu. Kemudian nomor 10, az-zaujatu. Kata az-zaujah ini kelihatannya sering muncul ini. Az-zaujatu. Zaujah itu apa? Istri. Ya, kalau suami, zaujun, hilangkan tamar mutah. Ini juga kata benda status atau profesi. Bisa diubah dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Az-zaujatu, istri itu. Kalau suami itu az-zauju, ya, az-zauju. Kemudian kata sifatnya an-nahifatu, nahif. Coba lihat nahif, mana nahif? Nah, ini nahif. Nah, ini nahif. Samin itu gemuk, lawannya nahif itu kurus. Jadi az-zaujatu an-nahifatu. Jadi ini harus selaras dengan ini. Ini beralif lam, ini pun harus beralif lam.
Ini bertamarbutah, ini pun harus bertamarbutah. Ini perempuan, ini pun harus perempuan. Ini berharakat akhir dhammah, ini pun harus berharakat akhir dhammah. Jadi az-zaujatun nahifatu artinya istri yang kurus itu. Kemudian 11 az-zauju. Az-zauju itu suami. Al-hazinu, hazin, coba hazin. Hazin ini lawan dari farihun. Hazin itu sedih, ya. Jadi az-zaujul hazinu, udah selaras ini, suami yang sedih itu, ya. Kemudian nomor 12, al-jawabul khata. Jawab itu laki-laki. Oleh karena itu kata sifatnya laki-laki. Beralif lam, ya. Sudah selaras. Khata itu ini salah. Khata'un salah. Beralif lam al-khata'u. Ya. Alif lam tambah khata'un menjadi al-khata'u. Ya, al-jawabul khata'u artinya jawaban yang salah itu. Kalau sebuah jawaban yang salah, jawabun khata'un. Ya, kalau sebuah jawaban yang benar, jawabun sahihun. Ya. Kalau jawaban yang benar itu al-jawabu as-sahihu. Kemudian 13, al-mar'atu. Coba lihat al-mar'atu. Al-mar'atu itu bentuk ma'rifah dari imra'atun. Imra'atun. Jadi imra'atun, manakala ditambah alif lam, dia menjadi al-mar'ah. Jadi ada sedikit ini di sini. Ya, perubahan di sini. Bukan al-imra'atu, tapi al-mar'atu. Al-mar'atu al-jamilatu. Ya, sudah selaras ini. Artinya wanita yang cantik itu. Kalau imra'atun mujtahidatun, seorang wanita yang rajin. Yang terakhir, al-wajhul qabihu. Ini dua kata ini belum pernah muncul dalam pelajaran kita, dalam edisi-edisi kita. Ya, al-wajhul qabihu. Wajhun itu wajah. Ya, wajhun itu wajah. Wajah itu laki-laki. Oleh karena wajah itu bukan sepasang, ya. Kemudian qabih, qabih itu jelek. Qabih itu lawan dari jamil. Mana itu qabih? Mana qabih? Di sini qabih. Qabih. Tidak ada qabih, ya. Tidak ada qabih. Qabih itu jelek, ya. Lawan dari jamil. Oke, nanti kita inikan di edisi berikutnya. Jadi wajah yang jelek itu. Kalau sebuah wajah yang jelek, wajhun qabihun. Kalau sebuah wajah yang tampan, wajhun jamilun. Ya, jadi qabih itu lawan dari jamil. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillah kosakata kita sudah semakin meningkat. Nanti kita ini lagi. Tak berapa lama lagi saya kira, mungkin di edisi berikutnya atau 2 edisi lagi, kita sudah melangkah ke kalimat. Ini satu edisi yang kita tunggu-tunggu ini, kalimat ini. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.